Mengapa ada lonceng gereja? Warga di beberapa daerah di Inggris memprotes suara lonceng gereja yang dianggap mengganggu, terutama pada hari Minggu pagi. Suara lonceng yang keras membuat warga merasa hari libur mereka terganggu, sehingga mereka ingin suara lonceng gereja tidak lagi dibunyikan. Padahal tradisi membunyikan lonceng sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Lonceng gereja biasanya ditaruh di sebuah menara gereja yang tinggi menjulang. Tujuannya supaya gaungnya bisa terdengar sampai di kejauhan dan didengar oleh banyak orang. Lonceng gereja adalah salah satu jenis lonceng yang digunakan dalam kehidupan masyarakat kita. Di sekolah ada lonceng, di stasiun kereta juga ada lonceng, bahkan di penjara pun ada lonceng. Lonceng adalah salah satu pertanda untuk satu hal yang penting dan dibutuhkan masyarakat dalam beraktivitas. Demikian juga halnya dengan lonceng gereja. Menurut sejarah, lonceng gereja mulai dikenal sejak tahun 400 Masehi. Paulinus, uskup dari Nola, sebuah kota di Campania, Italia, yang pertama kali memperkenalkannya. Lonceng tersebut dibunyikan pada jam tertentu sebagai pertanda bagi umat Tuhan untuk berkumpul beribadah pada hari Minggu. Setiap jam ibadah, lonceng itu akan dibunyikan. Lonceng juga dibunyikan sebagai tanda perayaan keagamaan atau juga pertanda untuk hal yang tertentu seperti kematian atau pernikahan. Pada umumnya gereja-gereja yang didirikan di zaman dulu memiliki lonceng, tidak halnya dengan gereja modern sekarang yang sudah tidak lagi menggunakan lonceng. Banyak gereja kuno di Eropa yang memiliki lonceng dengan ukuran sangat besar. Salah satunya di Katedral Saint Stephen di Jerman. Gereja ini memiliki 8 lonceng besar dengan bobot 7.550 kg. Bukan main berat dan besarnya, bukan? Anda bisa membayangkan sendiri bunyinya. Banyak gereja-gereja di Indonesia memiliki lonceng yang diimpor dari Eropa. Lonceng-lonceng itu berukuran besar dan indah. Diletakkan di sebuah menara gereja yang juga dibuat tinggi menjulang. Biasanya pada zaman dulu ketika lonceng gereja diresmikan, akan ada ibadah pentabisan lonceng tersebut. Umumnya, satu gereja memiliki satu lonceng. Lonceng gereja dibunyikan oleh beberapa orang yang menarik tambang yang diikatkan pada bandul lonceng agar bergerak mengayun ke kanan dan ke kiri. Lonceng tidak hanya berbicara tentang keindahan bunyi dan bentuk, namun lonceng memiliki makna sebagai sesuatu pertanda. Bunyi lonceng gereja bagi sebagian orang zaman sekarang mungkin sudah tidak bermakna. Bahkan banyak orang yang tidak mengetahui maksudnya. Terlebih lagi bagi mereka yang tidak peduli dengan ibadah dan perkumpulan jemaat sebagai komunitas yang berhimpun menyembah Allah. Seindah dan sebesar apapun lonceng gereja, tidak akan ada gunanya jika hati kita tidak tergerak menjawab panggilan Tuhan untuk bersekutu dengannya. Sekeras apapun suaranya dan setinggi apapun menaranya, tetap tidak akan bermakna jika kita tidak ada kerinduan untuk berkumpul memuliakan Dia. Sebagian gereja hari ini tidak memiliki lonceng gereja. Namun tanpa lonceng gereja pun kita tetap memiliki kerinduan untuk beribadah dan menghadap Allah untuk menyembahnya. Lonceng itu akan berbunyi dalam hati kita dan menggetarkan hati kita untuk mencari Dia dan bersekutu dengannya. Terima kasih.